Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatul Husnia, perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sitokin. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Lalu Sikit Ramdhani dan kedua Baidara Firna, ketiga Emma Jusnisa, dan keempat Lubna Kuarani Azahra. Saya akan menjelaskan tentang definisi sitokin. Sitokin adalah golongan protein atau glycoprotein polipeptida yang larut dan diproduksi oleh sel limfosit dan sel-sel lain yang seperti makrofag, eosinofil, sel mast, dan sel endotel. Sitokin berfungsi sebagai sinyal interseluler yang mengatur hampir semua proses biologis penting seperti halnya aktivasi pertumbuhan, proliferasi, diferensiasi, proses inflamasi sel, imunitas, serta pertahanan jaringan atau morfogenesis. Fungsi sitokin di sini ada dua. Yang pertama yaitu menurut Abbas pada tahun 1994 menyatakan bahwa fungsi sitokin dapat disebut dalam beberapa kategori, yaitu sebagai mediator imunitas bawaan, mengatur aktivasi pertumbuhan dan diferensiasi sel limfosit, mengatur imun mediated inflammation, merangsang leukosit yang belum matang atau immature dalam pertumbuhan dan diferensiasi. Sedangkan menurut Desi pada tahun 1999 menyatakan bahwa fungsi dasar sitokin yang diproduksi akibat adanya respon terhadap adanya respon rangsangan yang bersifat imunologik, berperan utama dalam kelanjutan hidup sel, proliferasi sel, dan kematian sel. Ada beberapa jenis sitokin. Yang pertama tumor necrosis atau TNF, yang kedua interleukin, dan yang terakhir atau transforming growth factor atau TGF. Sitokin dan kelanjutan hidup sel. Kelangsungan hidup sel darah atau hematopoietik sangat tergantung pada lingkungan atau sitokin seperti halnya hematopoietic growth factor, misalnya IL-3, GM-CSF atau GCSF, bila mana ada beberapa faktor sitokin bertumbuhan tersebut yang tidak ada, maka sel perintis hematopoietik akan segera mati melalui mekanisme apoptosis. Keadaan ini menunjukkan bahwa sitokin dapat meningkatkan kelangsungan hidup sel dengan cara menekan atau menghambat proses apoptosis. TNF merupakan mediator utama respon inflamasi akut terhadap bakteri gram-negatif dan berperan dalam respon imun bawaan terhadap mikroorganisme penyebab infeksi lain. Sedangkan TGF adalah mempunyai peran penting pada perkembangan embrio, penyembuhan luka, dan pembentukan tulang. Selain penyembuhan luka, akan tetapi TGF beta selain A dapat juga berperan sebagai anti-proliferasi. Keadaan ini dilihat saat TGF beta berperan dalam penurunan regulasi imunitas yang dikatakan sebagai negative feedback regulator. TGF diproduksi dan berperan pada sel makrofag, sel limfosit T dan B, serta endotel. Pada manusia, TGF beta disekresi dalam 3 bentuk isoform, yaitu TGF beta 1, TGF beta 2, dan TGF beta 3, yang di mana kesemuanya diproduksi karena peran gen yang berbeda. Akan tetapi ketiga isomer tersebut akan berikatan dengan salah satu dari 5 tipe sel reseptor yang mempunyai aktivitas tinggi. Selanjutnya yaitu interleukin.
yaitu merupakan protein yang larut dan terdiri dari 160 asam amino dengan berat molekul sekitar 18 kd. IL-10 terdiri dari 2 ikatan disulfide intramolekul dan bersifat labil. Struktur IL-10 lebih didominasi oleh alpha helix serta diduga berasal dari bagian IL-2, IL-4, IFN dan IFN. Sekresi sitokin ini berasal dari sel T, sel B, monosit, makrofag, sel mast, sel eosinofil, keratinosit, hepatosit, sel epitel, dan sel astrosit. Selanjutnya, sifat umum sitokin. Yang pertama yaitu sekresi sitokin terjadi cepat, hanya sebentar, tidak disimpan sebagai molekul flavonoid. Yang kedua yaitu aktivitas sitokin seringkali leiotrofik dan redundant, sinergis dan antagonis. Sitokin sering berpengaruh terhadap sintesis dan efek sitokin lain. Aktivitas sitokin dapat lokal maupun sistemik. Sinyal luar mengatur ekspresi reseptor sitokin atau reseptor sel terhadap sitokin. Rantai aksi sitokin yang pertama yaitu stimulus, cytokine production cell, target cell, reseptor, dan yang terakhir biologi efek. Beginilah kira-kira rantai aksi sitokin. Selanjutnya yaitu mekanisme sitokin. Mekanisme sitokin yang pertama yaitu sel T helper menyekresikan beberapa interleukin IL-4, IL-5, dan IL-6 yang berfungsi secara bersama sebagai faktor pertumbuhan sel B, yang berperan bersama dengan IL-1 yang disekresi oleh makrofag terhadap fungsi sel B. Sekresi antibodi sangat berkurang atau tidak ada tanpa bantuan sel T helper, khususnya dalam pertahanan melawan antigen dependent T. Dan yang kedua yaitu sel T helper juga mengeluarkan faktor pertumbuhan sel T IL-2 yang memperkuat aktivitas sel T sitotoksik dan bahkan sel T helper lain yang responsif terhadap antigen. Dalam mekanisme yang lazim, interleukin 1 yang dikeluarkan oleh makrofag tidak saja meningkatkan aktivitas koloni sel B oleh makrofag sel B dan sel T yang sesuai, tetapi juga merangsang sekresi interleukin 2 atau sel T helper yang teraktivitas. Kemudian yang ketiga, sebagian bahan kimia yang dikeluarkan oleh sel T bekerja sebagai komotaksin untuk menarik lebih banyak neutrofil dan calon makrofag ke tempat invasi sitokin yang bertindak sebagai komotaksin secara spesifik disebut komonit. Yang keempat yaitu setelah makrofag tertarik ke tempat invasi, makrofag migration inhibitor factor, suatu sitokin penting lainnya yang dikeluarkan oleh sel T helper, menahan fagosit besar ini di tempatnya dengan menghambat migrasi keluar sel ini. Akibatnya, di daerah terinfeksi berkumpul banyak makrofag yang tertarik secara komotaksin tersebut. Faktor ini juga meningkatkan kemampuan fagositik makrofag yang berkumpul tersebut. Makrofag disebut sebagai makrofag marah atau magory makrofag. Ini memiliki kemampuan destruktif yang lebih
besar, sel ini sangat penting dalam pertahanan terhadap bakteri yang menyebabkan tuberkulosis, karena mikroba ini dapat bertahan hidup terhadap fagositosis sederhana dari makrofag yang belum diaktifkan. Dan yang terakhir yaitu suatu sitokin yang dikeluarkan oleh sel T helper mengaktifkan eosinofil dan lainnya. IL-4 mendorong pembentukan antibodi IgE untuk pertahanan terhadap cacing plastik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.